Kak lagi ngapain? Lagi membaca firman Tuhan. Oh iya kak, ini kan hari Minggu. Ya, terus? Ada nggak ibadah? Ada deh, ini kan hari Minggu jadi wajib dong ibadah. Tapi kak, aku mau nanya nih. Tanya apa tuh? Silakan deh. Tuhan Yesus itu kan nggak pernah aku lihat badannya gimana. Tuhan Yesus itu ada nggak kak? Tuhan Yesus itu ada. Walaupun kita nggak melihat, tapi kita harus percaya lewat iman yang kita miliki. Berbahagialah kita yang nggak melihatnya, tetapi kita tetap percaya padanya. Oh, berarti walaupun tidak melihat, kita harus percaya kan kak? Iya deh, tentu. Oke kak, makasih. Sama. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes yes yes. Wow, keren. Anak sekolah minggunya masih kurang semangat nih, ya kan kak? Iya, Bang. Masih ada yang diam-diam, masih ada yang kaku. Harus semangat. Sekali lagi ya, kakak-kakak mau sapa adik-adik sekolah minggu. Siap-siap. Apa kabar sekolah minggu yang di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes yes yes. Wah, terpujilah nama Tuhan. Sebelum beribadah, ayo adik-adik. Yang pertama, persiapkan Alkitabnya. Yang kedua, persiapkan persembahannya. Yang ketiga, ajak mama, papa, abang, kakak, adik, dan semuanya. Dan yang keempat, ikuti ibadah dari awal sampai akhirnya. Selamat beribadah. Adik-adik sekolah minggu diundang bangkit untuk berdiri. Kita bernyanyi Sadario, Sadario. Tepuk tangannya. Sadario, Sadario, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Eta, eta, kita, eta, kita, bermalasu, bermalasu. Sadario, hari ini Tuhan, eta, kita, bermalasu. Sadario, Sadario, hari Minggu. Sekali lagi adik-adik semua dengan lebih sukacita lagi. Sadario, Sadario, hari Minggu Tuhan, hari Minggu Tuhan. Eta kita bermalasu, bermalasu. Sadario, hari ini Tuhan, eta kita bermalasu. Sadario, Sadario, hari ini Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita masih posisi berdiri dan tangannya di dada ya. Kita bernyanyi Puji Ita Naibatata. Ita Naibatata,
di rumah kita mau berdoa ya. Kita mulai, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Engkau tetap memberkati kami dan memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu yang telah menebus kami dari dosa dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati ibadah ini ya Tuhan Yesus dari awal sampai akhir nanti. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan titah, kita bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Nyanyi yang semangat ya adik-adik. Adalah sukacita di hati. Di mana? Di hati. Di mana? Di hati. Adalah sukacita di hati. Diberikan aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi kembali Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Baiklah adik-adik, saatnya kita masuk untuk menghafal 10 hukum Taurat. Dan pada hari ini kita menghafal Taurat yang keempat. Nah, baik adik-adik, ikutkan kakak dan kali ini kita ambil bahasa Indonesia. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang datang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya.
dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan Allah memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, adik-adik coba ulangi sekali lagi ya. Titah keempat dalam bahasa Indonesia. Ya, yuk ikutkan sekali lagi ya adik-adik. Yuk, 1, 2, 3. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3, ya. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang datang ke tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan Allah memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Nah, adik-adik dicoba lagi sampai adik-adik bisa hafal. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menghafal ayat hafalan, kita bernyanyi I love Jesus. Tepuk tangan. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about me, down, down. Deep down in my heart. Think about me, down, down. Sekali lagi ya, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about me, down, down. Deep down in my heart. Think about me, down, down. Deep down in my Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 29b yang isinya adalah karena engkau telah melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Sekali lagi anak sekolah minggu, Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Nah, sekarang giliran anak sekolah minggu yang di rumah. 1, 2, 3.
Iya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah minggu, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi Yesus Kupanggil. Mari persiapkan hati kita adik-adik untuk menyambut firman Tuhan. Katakan, Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami panjatkan puji dan syukur kami kehadirat Tuhan. Jika pada hari ini, Minggu tanggal 11 April 2021, kembali kami dapat mendengar firman Tuhan. Walaupun kami hanya dapat beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap di dalam sukacita dan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah, anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini yang akan kita dengarkan diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ayo, kita bersama-sama membacanya ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku,
maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sampai di situ firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Puji Tuhan, biasa, sehat, semangat, dan setia kepada Tuhan. Coba sekali lagi, sehat, semangat, dan setia kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mengenal seorang murid Tuhan Yesus yang namanya Thomas. Coba adik sekolah minggu seluruhnya yang ada di rumah, angkat tangannya, siapa namanya Thomas? Iya, kenapa kita bercerita mengenai Thomas? Sebelum kakak lanjutkan, kita coba lihat dulu videonya. Cerita kita hari ini adalah tentang Thomas yang kurang percaya. Malam itu, di hari pertama minggu itu, murid-murid bertemu di suatu ruangan terkunci karena mereka takut dengan pemimpin Yahudi. Dan tiba-tiba, Yesus berdiri di antara mereka. Damai bagi kamu. Semuanya tenang. Jangan takut. Ini aku, Yesus. Yesus, kami kira kau sudah mati. Sentuh aku dan lihatlah. Dan Yesus menunjukkan ke mereka tangannya dan lambungnya. Yesus, kau hidup. Ups, aku lapar. Ada makanan nggak? Ya, ada. Sayangnya, Thomas sedang tidak ada di situ. Dan ketika dia kembali, mereka memberitahu Thomas. Thomas, kami telah melihat Tuhan. Apa? Tunggu dulu kawan, dia sudah mati. Sekarang, perhatikan apa yang saya katakan. Kecuali aku melihat bekas paku di tangannya dan meletakkan jariku di bekas paku itu dan menyentuh lambungnya, aku tidak akan pernah percaya. Seminggu kemudian, murid-murid kembali lagi bersama di satu ruangan. Dan kali ini, Thomas ada bersama dengan mereka. Pintu-pintu terkunci. Tapi tiba-tiba, seperti sebelumnya, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Damai bagi kamu. Oh, Yesus! Thomas, sini. Taruh jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Berhentilah untuk ragu-ragu dan percayalah. Lalu, Thomas mendekati Yesus dan menyentuhnya. Dan dia berkata, Tuhanku dan Allahku. Yesus berkata kepadanya, Karena kau telah melihatku, maka kau percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saksikan bersama video singkat mengenai Thomas yang tidak percaya Yesus bangkit. Nah, tadi sudah diingatkan pada hari pertama setelah Yesus bangkit, dia memperkenalkan diri kepada perempuan-perempuan di mana Maria dan Maria Magdalena. Lalu yang kedua, dia menunjukkan dirinya kepada murid-murid Tuhan Yesus tanpa si Thomas. Nah, pada hari yang ke-8 dia menunjukkan dirinya juga, di mana pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus berada di dalam satu ruangan dan ruangan itu terkunci dan tertutup. Tapi mereka mendengarkan suara yang mereka sangat kenal. Apa katanya? Damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid Tuhan Yesus terkejut karena mereka mengenal itu suara Tuhan, suara Yesus yang sudah bangkit. Nah, kalau
kita manusia jika masuk ke dalam satu ruangan yang tertutup dan terkunci boleh tidak? Enggak boleh. Nah, kita hanya boleh masuk ke ruangan itu jika pintunya dibuka dan tidak terkunci. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Yesus yang luar biasa dan maha kuasa dapat memasuki ruangan yang tertutup dan terkunci. Yesus kita yang ajaib dapat melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Salah satunya itu tadi, masuk ke ruangan yang tertutup dan terkunci. Adik-adik sekolah minggu, Yesus sangat mengasihi Thomas. Karena itu dia tidak menginginkan Thomas itu ragu-ragu. Sangsi akan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus tidak ingin Thomas itu tidak percaya bahwasanya dia sudah bangkit kembali. Maka yang dilakukan Yesus sesuai dengan permintaan Thomas, Yesus menunjukkan telapak tangannya dan berkata kepada Thomas, "Nah, taruh tanganmu di tanganku ini." Lalu apa lagi dikatakannya? "Letakkan telapak tanganmu di luka yang ada di lambungku ini," katanya. Thomas melakukannya sehingga Thomas percaya. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana dengan kita seluruhnya? Apakah kita seperti Thomas, hanya percaya jika melihat? Apakah kita seperti Thomas yang hanya yakin jika dia meraba dan meletakkan tangannya di telapak tangan Yesus yang luka? Firman Tuhan ini berkata dalam Yohanes 20 ayat 29, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mari adik-adik sekolah minggu, tanpa harus melihat, kita harus percaya dan dengan sepenuh hati dan iman mengakui Yesus yang mati di kayu salib itu dikuburkan dan bangkit kembali untuk membayar lunas dosa-dosa kita. Jadi kita diberi keselamatan dengan harga yang gratis. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, itu tidak akan terjadi. Makanya adik-adik sekolah minggu dan kita seluruhnya, percayalah, kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah untuk menyelamatkan kita. Kebangkitan Tuhan Yesus itu mengingatkan kita bahwasanya dimanapun kita berada, saat bagaimanapun situasi kita, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Jadi sekali lagi kakak ingatkan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih melalui firman-Mu ini, kami yang tidak melihat kebangkitan-Mu, tapi kami percaya ini boleh terjadi karena Tuhan Yesus Maha Kuasa dan Maha Kasih, sehingga kami orang berdosa ini boleh selamat dari kuasa dosa, dan kami tahu di mana kami berada, Tuhan Yesus ada bersama kami. Kami bangga punya Allah yang hidup, berkuasa dan dahsyat, tetapi sangat lembut dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat seluruhnya.
Izinkan adik-adik sekolah minggu bertumbuh dan bertumbuh bersama dengan Tuhan dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami seluruhnya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memasuki doa syafaat, kita bernyanyi Percaya Saja. Sambil bertepuk tangan ya. Nah, semangat. Yuk adik-adik semua. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, buat adik-adik semua yang ada di rumah, sekarang kita saatnya mau berdoa. Jadi semua duduk yang manis, duduk yang rapi. Nah, kita semua bersatu dalam doa. Semua lipat tangan, tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih karunia Bapa. Sepanjang hari ini Bapa, Engkau masih menjaga dan melawat kami. Ya Bapak Yesus, kami juga selalu berdoa Bapa buat anak-anak sekolah minggu dimanapun berada Bapa. Kiranya Engkau Bapa yang mengurapi seluruh anak sekolah minggu dimanapun kami berada Bapa, agar kami bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang menurut kepada orang tua, terkhususnya menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Ya Bapak Yesus, kami juga berdoa Bapa buat seluruh orang tua kami dimanapun berada Bapa. Kiranya Engkau juga Allah yang menyertai dan memberkati mereka Bapa. Engkau yang memberkati pekerjaan tangannya Bapa. Engkau yang memberikan berkat kesehatan, berkat rezeki Bapa. Ya Bapak Yesus, kami juga Bapa berdoa buat seluruh guru-guru sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu GKPS dimanapun berada Bapa. Kiranya Engkau juga lah Bapa yang selalu mengurapi dan menjagai kami seluruh guru-guru sekolah minggu. Engkau yang memberkati kami Bapa. Engkau yang memberkati pekerjaan tangan kami. Engkau juga yang memberikan berkat kesehatan kepada kami seluruh guru-guru sekolah minggu Bapa, agar kami bisa menjadi guru-guru sekolah minggu yang menjadi teladan Bapa, yang selalu bisa mengajari anak-anak sekolah minggu, yang memberikan hati dan pikiran dan waktu kami Bapa, walaupun kami melaksanakan kebaktian sekolah minggu hanya melalui online Bapa, tapi biarlah kiranya Bapa kebaktian ini menjadi berkat bagi seluruh anak-anak sekolah minggu, bagi seluruh orang yang menontonnya Bapa. Ya Bapak Yesus, kami juga berdoa Bapa buat negara kami ini Bapa. Kiranya Engkau juga lah yang mencampur tangan Bapa. Engkau lah yang mengurapi Bapa. Engkau Bapa pergumulan negara ini Bapa, di mana COVID-19 Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, kalau Engkau Bapa yang bersama kami bisa melewati semua itu. Ya Bapak Yesus, kami juga berdoa Bapa buat seluruh masyarakat negara Indonesia ini Bapa. Engkau yang memberikan hati dan pikiran Bapa untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini Bapa, agar kami bisa mengerti dan sadar Bapa, agar kami bisa menjaga diri kami masing-masing Bapa. Ya Bapak Yesus, terimalah doa kami ini Bapa, dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Ayo adik-adik, diambil persembahannya. Diambil, ayo cepat diambil. Persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Sudah, dan mari kita angkat persembahannya dan katakan Ubere doon ubani harajaon di naibata. Kita bernyanyi
betapa kita tidak bersyukur. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup, pasada uhur nami ase torang ganup, sengboi dalanon nami salakah natorsa, dopkam hasoman nami, torang age huja. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Sampai jumpa